pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Bungeria Ginting, SPD, unit sekolah SMP Negeri 1 Si 460 Kabupaten Dairi, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 20150166410. Di kesempatan baik ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP Negeri 1 Si 460 Kabupaten Dairi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, senang sekali ya di pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa di sekolah yang kita cintai ini. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Puji Tuhan kita semua ada dalam keadaan sehat. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita, sebaiknya kita buka dengan doa. Silakan Nak, satu orang mewakili membawa doa kita pagi hari ini. Ya, silakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan belajar, berkata pelajaran kami dari awal dengan akhir. Kami ingin kamu melalui putra Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dunia. Amin. Ya, terima kasih kepada teman kamu yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen kamu terlebih dahulu. Sekretaris, ada yang absen Nak hari ini? Siap, hadir semua Bu. Iya, hadir semua, bagus. Pertahankan ya Nak, karena Ibu tidak akan lelah mengingatkan kamu. Selain ilmu pengetahuan yang kamu peroleh, salah satu sikap kamu juga dinilai dalam kegiatan kita sehari-hari, baik juga di rapor, yaitu salah satunya dengan rajin ke sekolah. Kan ya? Iya, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan bertanya kepada kamu. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lewat? Masih, Bu. Tentang apa itu? Teks ulasan. Iya, benar sekali. Teks ulasan. Ada yang ingat apa itu teks ulasan? Silakan. Satu boleh, silakan. Teks ulasan adalah teks yang membuat singkatan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Teks ulasan adalah teks yang mengulas tentang karya, baik itu buku, baik itu karya film, banyak ya. Iya, berarti masih ingat dengan pembelajaran. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang teks persuasi. Iya, tentang teks persuasi yang diambil dari KD 3.15. Perhatikan ya, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atau permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu di lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar ataupun yang kamu baca. Nah, dengan tujuan setelah kita mempelajari pelajaran ini, Ibu mengharapkan kamu dapat mengidentifikasi dan menjelaskan apa itu saran, apa itu ajakan, apa itu pengertian teks persuasi. Paham sampai di sini? Paham. Iya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi kita, Ibu akan menampilkan satu video. Ya, kita simak sama-sama ya videonya. Kita simak sama-sama. Nanti dari video ini Ibu akan menanyakan. Sehingga perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan
Belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang disakui. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku whatsappan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai apa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun harus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Kita sama-sama sudah menyaksikan video yang kusajikan. Nah, dari video yang kusajikan, kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari video tersebut? Coba, iya, silakan Grace. Motivasi untuk semangat belajar. Iya, benar sekali, yaitu motivasi untuk semangat belajar. Ada lagi? Ya, silakan. Iya, tetap semangat belajar. Bagus ya. Ada lagi?
Iya, benar sekali Rafa. Tepuk tangan kepada Rafa. Nah, berarti dari video ini sudah paham semua. Jadi di sini Ibu akan melanjutkan materi kita. Ya. Tapi sebelumnya supaya kita semangat, kita tepuk konsentrasi dulu atau tepuk fokus. Silakan dipandu Nak. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang kita sampai ke materi kita, yaitu ciri-ciri teks persuasi. Ya, ciri-ciri teks persuasi. Nah, ciri-ciri teks persuasi ini di dalamnya mengandung kalimat rujukan. Ya, terdapat kalimat dan kata-kata yang berupaya mengajak kita, mempengaruhi kita. Nah, dan biasanya dalam teks ini menggunakan kata sebaiknya. Apalagi? Marilah. Kemudian? Mulailah. Iya. Kemudian? Ayo. Janganlah. Iya, dan sebagainya. Ya. Baik. Sekarang kita sampai ke struktur teks persuasi. Yang pertama adalah pengenalan isu. Di dalam pengenalan isu ini sebagai pengantar yang terdapat di dalam cerita tersebut, ya, mengenai masalah dasar yang akan disampaikan penulis. Yang kedua, rangkaian argumen, ya. Di sini terdapat berupa pendapat, ya, pendapat penulis tentang apa masalah yang disampaikan pada teks persuasi tersebut, ya. Nah, di situ untuk memperkuat argumen akan diikuti dengan fakta. Fakta itu bisa disertai dengan data dan pendapat, ya, para ahli. Yang ketiga, pernyataan ajakan, ya. Ini bagian inti dari teks persuasi. Ya, ini bagian inti dari teks persuasi. Nah, biasanya di sini menggunakan kalimat kata-kata yang bisa mempengaruhi pembaca. Nah, tadi sudah dijelaskan nih. Yang pertama, apa aja? Kata-katanya? Ayo. Iya. Iya, bagus. Nah, yang terakhir adalah penegasan kembali. Nah, setelah digunakan kata mengajak, menghimbau, membujuk, ataupun melarang, di sini ditegaskan kembali pernyataan-pernyataan yang memperkuat pendapat di kalimat yang bagian ketiga tadi. Ya, fungsinya apa? Untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan tersebut agar kita lebih terpengaruh, ya, sehingga kita melakukan apa yang diinginkan penulis ataupun apa yang tidak ingin dilakukan oleh penulis. Paham sampai di sini? Iya. Ini ada Ibu sediakan contoh teks persuasi yang berjudul teks persuasi tentang lingkungan. Nah, berdasarkan strukturnya kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah pengenalan isu. Ini kan disebutkan pengenalan isu itu apa? Sebagai pengantar, ya. Seperti ini. Saat ini sampah plastik menjadi bahan pembicaraan yang terus berlanjut. Sebab Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik nomor 2 setelah Tiongkok. Bentuk sampah plastik ini meliputi kantong plastik, botol minuman, perabotan rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Nah, inilah sebagai pengantar masalah yang akan kita jelaskan nanti. Nah, kita masuk ke pendapat, ya, yang kedua.
memilih cara pengelolaan yang mudah untuk dilakukan sehari-hari dapat membantu keberlangsungan semangat dan praktik pengelolaan limbah plastik serta mengurangi kecenderungan pemakaian plastik. Inilah contoh teks persuasi sesuai dengan struktur teks persuasi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi kita? Iya, silakan. Devi. Apa itu perbedaan arahan, saran, dan rujukan? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Apa itu perbedaan arahan, saran, dan rujukan? Nah, sebelumnya ada yang bisa menjawab dan menjawab? Iya, silakan. Saran adalah membuat keinginan sesuatu yang ingin disampaikan. Arahan adalah menyesuaikan sesuatu sesuai dengan topik permasalahan. Iya. Ajaran adalah berisi kalimat yang membuat ketertarikan untuk melakukan hal yang disampaikan. Iya, bagus sekali ya. Jawabannya tepat sekali. Ya, tepuk tangan kepada Devi. Itu adalah masukan yang tepat ya. Saran adalah masukan untuk menempatkan hal positif dari untuk mempengaruhi, untuk mengikuti penulis. Nah, kalau dia teks persuasif tadi apa? Menggunakan kalimat rujukan dan arahan. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Iya, benar sekali. Teks persuasif adalah teks yang mengandung ajakan, rujukan kepada khalayak. Apa itu khalayak? Masyarakat atau orang baik. Benar sekali. Mari kita kasih tepuk tangan. Berarti paham semua ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ya, berarti sudah paham semua ya. Baik. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nah, di sini ada contoh teks ya di sini. Nah, kemudian nanti kamu tuliskan di sini ya, kamu identifikasi dari teks yang dibagikan. Ada di situ topik, ada fakta, ada saran, ada ajakan dan pengertian teks persuasi. Nanti kamu isi buktinya di sini ya. Bisa? Nah, di sini ada petunjuknya. Kamu baca dulu nanti teksnya ya. Bisa kan? Iya. Silakan. Kelompok 2. Oke, ini teksnya lagi ya, berbagi. Kelompok 3 ya. Oke, silakan. Kelompok 4. Ini. Ada kurang teksnya? Ini masih ada ya? Ini satu teksnya ini. Nah, sebelumnya tidak ada kan yang berpindah kelompoknya? Iya. Kelompok yang sudah kita kelompokkan kan, audio, visual dan kinesthetik. Iya, bagus ya. Jangan berpindah ya, Nak ya. Silakan. Di dalam kamu mengerjakan ini, Ibu akan menilai keaktifan kamu dalam diskusi
Bagaimana kelompok 3? Ada masalah nak? Dibaca dulu teksnya ya. Kemudian ambil bukti yang mana itu bujukan. Siap? Siap? Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Di situ sudah ibu sediakan. Tinggal tuliskan ya. Nama kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dituliskan. Baik, kita presentasi ya. Iya, 1 orang tiap kelompok mewakili. Silakan. Silakan 1 orang. Iya. Ya, Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Berikut hasil diskusi kami. Teks persuasif, ayo membaca. Nomor 1 topik, buktinya gemar membaca. 2 fakta. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. Ini berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Riset berjudul World Most Literate Individuals Studies yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, lalu Indonesia dinyatakan menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Soal persis membaca di atas Thailand atau urutan 59 dan di bawah Botswana atau urutan 61. 3. Saran. Buktinya, kebiasaan membaca. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Nah, ada menanggapi? Ya, silakan ya. Jawaban kelompok 1 nomor 3 tidak ada kata saran seperti sebaiknya tidak. Iya, di nomor 3 nak ya. Ya, jawaban dari kelompok 1 katanya tidak ada menggunakan kata sebaiknya di dalam identifikasi saran. Ada yang bisa menanggapi kelompok 1? Iya, silakan. Benar, seharusnya menggunakan kata sebaiknya belajar membaca harus jarang terjadi. Iya, benar sekali ya nak ya. Untuk mengidentifikasi saran sebaiknya menggunakan kata sebaiknya. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 1. Berarti ada kekurangan nak ya? Tidak apa-apa. Oke, lanjut kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat ini berarti dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang rajin membaca. World Most Literate Nation Tracker yang dilakukan oleh Central Connection State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Soal minat membaca persis berada di bawah Thailand 59 dan di atas Botswana 61. 3. Saran. Sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. 4. Ajakan. Marilah mulai membangun kebiasaan membaca. Ayo mulai membaca dari tema yang kami sukai terlebih dahulu. 5. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, rujukan, atau himbauan dari penulis bagi pembaca. Teks persuasi yang menyajikan fakta yang terjadi di sekitar dan menambahkan pendapat dari ahli. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Ada yang ingin memberi tanggapan? Iya, karena sepertinya sudah lengkap ya. Iya, Bu. Dikasih sarannya menggunakan kata sebaiknya dan faktanya didukung oleh bukti-buktinya. Iya, lanjut kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks persuasi, ayo rajin membaca. 1 topik, gemar membaca. 2 fakta, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. Ini berarti 1.000 orang dari Indonesia, cuma 1
Sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. 4. Ajarkan. Mari mulailah bangun kebiasaan membaca. Ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu. 5. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau rujukan atau himbauan dari penulis bagi pembaca. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, baik. Ada tanggapan dari hasil presentasi kelompok 3? Silakan. Ya, silakan, Nak. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah teks persuasi menggunakan kalimat fakta katanya? Kelompok 3, mana ada Nak? Iya, silakan. Ya, teks persuasi menggunakan fakta untuk menguatkan pendapat. Iya, bagus sekali ya. Teks persuasi harus menggunakan kalimat fakta untuk menguatkan pendapat. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, kelompok yang terakhir, silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teks persuasi ayo rajin membaca. 1. Topik gemar membaca. 2. Fakta. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. 2. Pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan peringkat 60 dari 61 negara. 3. Saran. Sebaiknya kebiasaan membaca ditanamkan sejak dini. 4. Ajakan. Ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu. 5. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah yang bersifat ajakan atau rujukan atau himbauan dari penulis bagi pembaca. Dan teks persuasi juga menyajikan fakta yang terjadi dan ditambahkan pendapat dari ahli. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4. Ada yang menanggapi? Ada? Tidak, Bu. Tidak. Ya, baik. Bagus ya. Hasil presentasi dari kelompok 4. Nah, dari semua jawaban kelompok 1 sampai kelompok 4, nah masing-masing lihat yang kamu catat di situ. Inilah jawaban dari teks persuasi yang ada di LKPD. Perhatikan. Nah, yang perwakilan kelompok juga diperhatikan jawabannya. Nah, baik. Dari jawaban tersebut, kira-kira siapa yang jawabannya benar semua? Kelompok 2. Ada kelompok 2? Iya. Bagus ya, kelompok 2 benar semua. Ya, jadi silahkan duduk, kumpulkan lembar LKPD-nya sama Ibu. Ya. Baik. Tadi yang benar semua itu adalah kelompok 2. Ya, hari ini kita berikan tepuk hebat kepada kelompok 2. Silakan duduk, Nak. Iya, kita berikan tepuk semangat kepada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Teguh semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, nah, pembelajaran kita, penyampaian materi sudah Ibu sajikan, baik video maupun teks yang Ibu berikan tentang teks persuasi. Nah, ada yang bertanya lagi, Nak, tentang materi pembelajaran kita hari ini? Tidak? Sudah paham materi kita? Sudah. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, kira-kira kamu senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Yakin senang? Yakin, Bu. Kalau memang kamu senang, Ibu ingin satu orang yang membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang bisa? Satu orang? Ya, silakan.
adalah teks yang berisi rujukan, ya, arahan dan himbauan dari penulis untuk pembaca. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Tadi kamu sudah menyatakan kalau kamu senang pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk itu ya. Karena kamu sudah paham semua, terlihat dengan presentasi kelompok 1, 3, dan 4 salah satu, dan kelompok 2 benar semua. Ya, berarti tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik. Nah, tapi Ibu yakin kamu senang pembelajaran Ibu sampaikan pasti ada kekurangannya. Kira-kira apa kekurangan pembelajaran kita hari ini agar minggu depan bisa lebih baik lagi pembelajaran kita dari hari ini? Ada? Ya, silakan. Apa itu, Nak? Iya, terima kasih atas saran dan masukannya ya. Katanya, Bu, untuk minggu depan agar ditampilkan lagi video pembelajaran yang lebih menarik. Iya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi di minggu depan ya. Iya, terima kasih atas saran dan masukannya. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, untuk tugas kamu di rumah, silakan dibuka buku paketnya. Ya, dibuka buku paketnya, halaman 183. Ya, bagian A dan bagian B. Nah, tadi kamu sudah ditugaskan per kelompok, sekarang per individu. Kamu kerjakan di rumah, kamu tuliskan jawaban dari bagian di minggu depan, halaman 184 ya. Nampak? Yaitu langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Setelah nanti kamu mengerjakan tugas di rumah, bisa kamu dulu baca, Nak ya, materi tentang langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Paham sampai di sini? Ada kira-kira yang ingin ditanyakan terkait materi kita atau tentang tugas untuk minggu depan ataupun materi kita minggu depan? Baik. Untuk menutup pertemuan kita di pembelajaran hari ini, tadi kita sudah awali dengan doa pembuka. Baiknya kita awali lagi dengan doa penutup. Ibu rindu siswa laki-laki. Ada kira-kira yang bisa bersedia, Nak? Siswa, ya silakan. Pimpin doa kita. Doa penutup. Terima kasih karena sudah membawa doa kita di siang hari ini. Nah, silakan simpan bukunya. Ketua